Pertama adalah persoalan apakah seorang ketua anggota pembina ini boleh mengganti anggota pembinanya. Ya, boleh kalau ada ketua pembina melihat pembina ini tidak efektif, ya anggota-anggotanya tidak aktif dan seterusnya, lalu punya inisiatif untuk melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan pertanyaan yang menurut saya pertanyaan ini cukup menarik. Ya, apa pertanyaan itu? Pertanyaan ini seputar apakah boleh ketua pembina melakukan perubahan anggota pembina. Jadi lalu kemudian di pertanyaan ini dilanjutkan, kalau pembina ini terdiri dari dua orang, satu ketua dan satu anggota, apakah ketua ini boleh melakukan perubahan anggota pembina? Dikarenakan alasannya selama ini ya anggota pembina ini tidak aktif, ya tidak pernah bisa terlibat dalam yayasan sebagai seorang pembina, tidak pernah menanyakan ya bagaimana perkembangan yayasan, intinya tidak aktif. Nah, maka terhadap pertanyaan ini mari kita runut ya, satu persatu. Pertama adalah persoalan apakah seorang ketua anggota pembina ini boleh mengganti anggota pembinanya. Nah, tentu kalau kita merujuk kepada peraturan perundangan sangat dimungkinkan, boleh, ya, boleh kalau ada ketua pembina melihat pembina ini tidak efektif, ya anggota-anggotanya tidak aktif dan seterusnya, lalu punya inisiatif untuk melakukan perubahan. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa mekanisme perubahan anggota pembina atau anggota organ pembina yayasan ini harus dilakukan mengikuti dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Ya, artinya apa? Ya harus melalui mekanisme rapat, disepakati di situ. Kalau semuanya sudah sepakat, maka kemudian dibawa ke notaris ya untuk dilakukan perubahan akte notaris, melampirkan berita acara dari rapat pembina yang ditandatangani oleh semua anggota pembina. Lalu kemudian notaris menyampaikan perubahan kepada kementerian, dan kalau kementerian sudah memberikan surat ya tanda terima pemberitahuan, maka sejak itulah bisa berlaku ya keanggotaan pembina yang baru. Nah, persoalannya kemudian pertanyaannya kan ini ada pembina yang isinya dua orang, satu ketua, satu anggota. Sementara anggota ini tidak aktif. Anggota ini tidak aktif. Maka yang bisa dilakukan gimana? Nah, menurut saya yang pertama yang bisa dilakukan adalah diajak aktif kembali untuk punya perhatian kepada yayasan, mengawal yayasan ya. Lalu kemudian kalau beliaunya ini tidak aktif, lalu kemudian diajak aktif kembali, bisa aktif kembali, ini berarti persoalan tadi ingin menggantikan karena tidak aktif sudah selesai. Nah, atau diajak berunding ya, misalnya karena beliau ini kurang begitu aktif karena satu dan lain hal kendala, diajak berunding untuk bersepakat menambah anggota. Ya itu juga bisa dilakukan pilihan keduanya. Jadi pilihan pertama kita ajak dia aktif. Yang kedua, pilihan kedua adalah kita ajak untuk menambah anggota supaya kalau salah satu atau di antara anggota ini ada yang tidak aktif, itu masih ada yang lain yang bisa aktif. Kalau dia bersepakat, ya lakukan perubahan itu dengan menambahkan anggota pembina. Maka yang tadinya jumlahnya 2 menjadi 3. Nah, dengan demikian posisi anggota pembina yang lebih dari 2 dan itu ganjil lebih memudahkan untuk mengambil keputusan-keputusan. Nah, lalu kalau kemudian dia tidak mau menambah, dia juga tidak mau aktif, ya diajak saja pilihan ketiganya, ditawari untuk bagaimana kalau sekiranya dengan kendala yang ada ini ya mengundurkan diri. Lalu kemudian dengan pengunduran diri itu maka bisa dilakukan sebuah rapat ya, untuk
kemudian melakukan perubahan anggota pembina. Nah, bisa dua pilihan ketika dia mengundurkan diri untuk melakukan perubahan anggota ini. Kalau dia masih ingin terlibat dalam menentukan siapa-siapa yang ada di pembina, tidak mengundurkan diri dulu, ya, dia ngajak rapat untuk penambahan supaya nanti organ yayasan ini dalam hal ini pembina yayasan ini sehat, ditambah berapa orang gitu. Nah, setelah ditambah berapa orang aktif, dia bisa mengundurkan diri. Itu lebih enak, lebih mudah, ya, lebih nyaman bagi semuanya. Nah, persoalan yang ketiga, ketika dia tidak mau menambah orang lain, perlakuan perubahan nggak sepakat, lalu dia juga tidak mau mengundurkan diri, ya, artinya apa? Ada posisi di mana ketua ingin sesuatu perubahan, sementara anggota yang tidak aktif tidak ingin melakukan perubahan. Nah, disinilah berpotensi untuk terjadinya ketegangan internal atau konflik internal atau yang sering kita sebut sebagai sengketa, ya. Nah, jadi ya menurut saya persuasif saja, yang namanya yayasan ini adalah lembaga sosial. Ketika dia tidak bisa berbuat secara maksimal, ya legowo saja, mengundurkan diri supaya bisa diisi oleh orang lain dan peran yayasan bisa maksimal. Jadi begitu, ya, persuasif saja. Nah, ketika tidak bisa, ya kemudian sengketa. Nah, kalau sengketa ini akan menjadi mengeluarkan energi yang cukup banyak, ya tidak sedikit, ya, sehingga harus berurusan, disengketakan di pengadilan dan seterusnya. Lalu kemudian harus ada bukti-bukti selama ini dia tidak menjalankan tugasnya dan seterusnya, gitu. Nah, jadi intinya begitu. Nah, kenapa terjadi sengketa? Kalau misalnya kemudian yang bersangkutan tidak terima untuk diberhentikan, lalu kemudian ketua pembina ini melakukan perubahan secara sepihak, ya pasti itu akan timbul sengketa, ya, akan timbul sengketa. Nah, kalau sudah sengketa, sebagaimana yang kita ketahui yayasan ini adalah badan hukum, maka dia bisa bersengketa di pengadilan. Nah, demikian teman-teman sekalian, maka rekomendasi dari saya yang pertama adalah ya persuasif saja, lakukan pendekatan, melakukan perubahan pembina. Ya, kalau tidak dilakukan perubahan di saat itu, ya, atau pergantian orang di saat itu, ya dilakukan perubahan dengan cara menambahkan anggota yayasan, supaya anggota pembina yayasan, supaya apa? Supaya mekanisme di organ pembina yayasan ini berjalan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.